그리고 얼굴형은 지금 셋 남았네. 심은아, 이미연, 이영애. 자, 그럼 일곱. 압박받아온 고통의 세월은 지났어. 이제 네 자신과 화해라고. Oke guys, selamat jumpa kembali sama Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Nah guys, di sini Kakang Prabu akan ngebahas alur filmnya dari 200 Pound Beauty. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk di subscribe guys. Khususnya untuk para perempuan, ini film menceritakan tentang tutorial menjadi perempuan paling cantik. Oke lah, daripada loba ngomong, mending langsung saja ke alur ceritanya guys. Diawali dengan seorang cewek gemrot yang sangat riuh mendatangi si Mbah Dukun untuk merubah nasibnya. Tetapi si Mbah Dukun ini malah meledeknya gerak dan hanya memberinya sebuah jimat. Dia adalah Neng Hana. Kerja sampingannya adalah menjadi penghibur seks para cowok-cowok kesepian seperti Anda para penonton melalui telepon, dan dia tinggal hanya bersama Sarang, anjing kesayangannya. Suara Hana sangat indah, merdu. Itu juga yang ngebuat Hana kerja sebagai ghost singer alias penyanyi yang tersembunyi yang bernyanyi untuk penyanyi bernama Emi. Dia sangat menyukai direktur agensinya yang tampan bernama Song Joon. Tetapi dia gak pernah berani menyatakan perasaannya cenah, karena dia pun sadar diri dengan kondisinya yang sangat gembrot. Sang Joon sangat memperlakukan Hana dengan baik. Kebaikannya itulah yang membuat Hana menjadi baper dan salah paham. Terlihat Hana juga dulu pernah sempat patah tulang, patah hati maksudnya, mencoba bunuh diri dengan minum obat diet tanpa resep dokter cenah. Bukannya berhasil maut alias koid, malah ngaliriweuh tim medis karena bobot berat badannya itu. Setelah curhat dengan sahabatnya Jungmin yang bekerja juga sebagai backing vokal Emi, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mentato logo teuing apaan teu apal gambar naon eta teh dengan maksudnya ngarah gaya meureun. Suatu hari selesai rekaman, Sang Joon mengantar Hana pulang. Tapi saat itu Hana minta diantar ke rumah sakit jiwa untuk menemui ayahnya. Sang Joon mengingatkan Hana untuk datang ke acara ultahnya besok. 뭐예요? 근데 여기 내 생일 파티 있는 거 알죠? 잊지 말고 꼭 와요. Keesokan harinya ada paket dari Lazada yang datang untuk Hana dari Sang Joon, yang isinya adalah sebuah gaun merah cantik. Tapi ternyata ukurannya gak pas untuk Hana alias sereg. Hana pun tetap memakainya ke acara Sang Joon dan membuat Hana jadi bahan bangunan. Membuat Hana menjadi bahan ledekan semua orang-orang yang ada di sana. Semua jelas saat Emi masuk ke ruangan dengan gaun yang sama dengan Hana, kopelan cenah. Sang Joon menegur Emi saat di toilet kaos di tempat, dan dia berkata pada Emi kalau mereka hanya membutuhkan Hana, jadi bersikap baiklah padanya. Yang pada saat itu kebetulan Hana berada di dalam salah satu toilet itu, dan dia mendengar semuanya dan sangat kecewa sama si Sang Joon. Karena sedih gerak, Hana pun mencoba untuk bunuh diri lagi. Tapi tiba-tiba salah satu pelanggan kesepiannya menelpon. Dia pun teringat kalau pelanggan itu adalah seorang dokter bedah rumah alias bedah plastik.
근데 진짜 없어? 전화 왜 안 받아? Dia pun langsung mendatangi dokter bedah itu dan sedikit mengancam dokter tersebut kalau nggak mau melakukan operasi untuknya. 실로 갈까요? 마누라 또 샤워한다. 그리고 저 환자들 밥이 왜 그래? 아니 내가 그런 거. Akhirnya dokter itu menyetujuinya dan dia akan menjadi orang yang berbeda setelah operasi nanti, guys. 그리고 얼굴형은 지금 셋 남았네. 심은하, 이미연, 이영애. 생각화이라고 완전한 자유를 얻으라고. Setelah operasi plastik, dia langsung menjalani diet ketat di rumah sakit. Agensinya Emi pun terlihat balaringung semenjak kepergian Hana. Sampai setahun kemudian, aing setahun deui nyarita, Hana berhasil mengubah total tubuhnya dan sekarang dia jadi wanita yang gelis pisan. Dia bersenang-senang. Pertama yang dia lakukan adalah tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah membuat dia jadi perempuan yang gelis pisan. Kemudian saat itu dia ke mall, dia melihat Sang Jun dari kejauhan dan mengikuti kemanapun Sang Jun pergi. Ketika saat di parkiran mall ada seorang grebut yang nabrak palang pintu parkiran. Teuing kunaon geura, katanya terpesona cenah sama kecantikan si Neng Hana. Lalu dia menolong grebut itu dan Sang Jun pun datang. Dia yang belum siap untuk bertemu Sang Jun, salah tingkah, malah langsung pakai helm deh. Kemudian Hana nggak sengaja nabrak taksi karena mungkin terlalu atoh merenya. Dari kejadian itu, akhirnya dia menyadari kalau semua wanita cantik selalu diperlakukan baik meskipun dia salah. 나 깜빡한 것 같아. Karena mungkin foto di KTP-nya masih nu heubeul, akhirnya dia harus menunggu Jungmin untuk membebaskannya. Awalnya Jungmin tidak mengenali Hana. Saat melihat tato anu kapelan teuing naon atuh eta gambarna, akhirnya Jungmin pun percaya dan sangat terkejut dengan perubahan Hana setahun menghilang. Sekarang Hana malah mengikuti audisi dangdut Pantura gerak untuk menjadi ghost singer Emi lagi dan memasukkan data dirinya. Kini dia bernama Tini. Salah itu mah tetangganya bernama Jenny. Sang Jun terlihat mengenali Hana. Hana sudah reuas ngagebeg dan menangis. Tapi ternyata dia mengenali Hana sebagai seseorang yang dari kemarin mengikutinya terus-menerus. 너 진짜 왜 그래? Sang Jun akhirnya ingin menjadikan Hana sebagai penyanyi. Tapi saat diminta untuk operasi plastik oleh eksekutif dari perusahaan rekaman, dia menolaknya dengan alasan kalau dia ingin tetap alami. Cenah, tentu omongannya itu sangat gak sesuai dengan kenyataan. Sang Jun dan bagian jajaran direksi perusahaan mengenalkan sosok misterius Jenny pada ayahnya yang merupakan CEO dari perusahaan rekaman tersebut. Akhirnya berhasil dan mereka akan segera mendebutkan Neng Jenny. Selama itu juga Emi masih berusaha untuk mencari Hana sampai-sampai dia menemui ayahnya di RSJ alias rumah sakit jiwa karena berharap Hana datang untuk menyusul ayahnya. Untuk menjenguk ayahnya. Kemudian saat rekaman untuk lagu pertamanya, Sang Jun kurang menyukai sikap Hana saat bernyanyi.
karena dinilai terlalu fokus pada penampilan. Jadi nggak terasa file lagunya alias Pales. Sang Jun akhirnya menunjukkan rekaman video saat Hana menyanyi dulu. Dia menyukainya karena terlihat sangat tulus saat menyanyi. 뭐가 느껴져? Dia pun terlihat marah saat Hana mencoba menjelekkan Hana yang dulu dan berkata kalau Hana yang dulu cenah sangat spesial untuknya. Hana akan berniat mengaku pada Sang Jun tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi Jungmin mengingatkannya kalau cowok nggak suka cewek centil dan pamer-pamer dada jeung ping-ping. 상관없어. 왠지 알아? 성형한 거 절대 안 돼. 그게 남자야. 한상준도 별 수 없는 한국 남자고. Mereka akhirnya parasea gerak karena Hana balik mengingatkan Jungmin untuk tidak bogoh pada cowok yang hanya ingin memanfaatkannya seperti masa lalu dia dulu. Hana lanjut makan malam di rumah Sang Jun. Saat sedang ngobrol ngaler ngidul masalah oplas alias operasi plastik, tiba-tiba seekor anjing melompat ke pangkuan Hana. Apal kan gelis mah ieu anjing oge. Di perjalanan pulang, Sang Jun melihat Hana itu sedih. Dan akhirnya Sang Jun membahas lagi tentang oplas. Tapi ternyata Sang Jun malah bilang kalau nggak masalah oplas asal wanita itu bukan pacarnya. Harapan Hana tiba-tiba hilang begitu saja. Tiba-tiba ketemu lagi sama si cowok GrabFood yang sedang menguntitnya. Saat Sang Jun sedang mengintimidasi, Hana marah dan malah membela cowok GrabFood itu. Hana berkata kalau tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk ngomong aing bogoh, dan itu ngebuat mereka jadi berekspektasi tinggi. Di suatu hari selesai latihan, Hana melihat Emi yang sedang nyanyi gogorowokan. Hana pun memberi nasihat dengan kalimat yang sama persis yang dikatakan ayahnya pada Emi. Waktu Emi berkunjung ke RSJ, sejak saat itu Emi terlihat curiga pada Hana. Apalagi saat Hana mengatakan itu adalah nasihat dari ayahnya. 세상에서 하고 싶은 걸 다 하는 건 하나님밖에 없대. Besoknya rumor tentang kepalsuannya itu tersebar. Pada saat di salon, tiba-tiba dapat telepon dari rumah sakit kalau Jongmin ode obat tramadol yang dia beli dari pacarnya itu. Hana pun langsung mendatangi kantor pacarnya Jongmin dan memukulnya saat di lift. Untung pria itu hanya geloku duit, jadi Sang Jun hanya menutup mulutnya pakai duit dan langsung pergi. 조용히 입 닥치고 있던가. Akibat mengurus masalah itu dulu, mereka hampir telat datang ke acara khitanan sunatan massal. Manggung pertama Hana sebagai Tini, sebagai Jenny. Mereka sempat baringung karena waktu sudah mepet dan tidak sempat memikirkan hutang, memikirkan konsep untuk Jenny. Sang Jun kini semakin dekat sama Hana. Sampai saat mereka berdua mabok, Sang Jun nyipok Hana. Tapi Hana menggagalkannya saat Sang Jun ingin berkokorobet nenen dan bujurnya. Karena dia takut ketahuan kalau dia melakukan implan. Teuing naon eta implan teu ngarti urang ge. Namun sayangnya di malam itu juga Sang Jun mengetahui kalau Jenny adalah Tini. Aduh anjing Tini wae. Kalau Jenny adalah Hana. Setelah melihat gambar eta yang telah digambar oleh Hana di kaca, Sang Jun terlihat menjauhi Hana karena bingung cenah harus kudu kumaha. Kemudian terlihat keributan di acara pesta di malam sebelum manggung pertama Hana. Ayahnya datang dibawa oleh Emi dan saat itu Hana bertingkah seolah tidak mengenali ayahnya.
가져왔어. 데려온 사람이 모셔다 드려. Setelah pesta itu, Sang Jun bilang pada Hana kalau dia sudah tahu semuanya. Dan Hana pun akhirnya menjelaskan alasan melakukan itu semua. 이런 거네요. Keesokan harinya, tepat sebelum manggung dimulai, tersebar alias viral Jenny adalah tini anjing ku tini wae. Jenny adalah palsu dan disebutkan juga kalau dia adalah Hana, si cewek gemrot yang melakukan oplas alias operasi plastik bebeakan. 넌 빠져. Setelah adu sungut, Sang Jun tetap melanjutkan manggung walaupun CEO melarangnya. 그 화장품 회사 주가. Saat musik sudah mulai dimainkan, dia melihat ayahnya yang diseret oleh satpam karena meniriwe. Dia langsung berteriak menghentikan satpam itu. Kemudian dia juga minta maaf pada semua orang yang ada di sana dan mengakui semua kesalahannya. Yang nambah baper adegan ini saat diputarkannya video Hana yang masih gemrot sedang bernyanyi. 제가 돼서 아유. Kemudian semua penonton di sana menjadi sangat tersentuh, baper apa karunya atau kumaha cenah, dan akhirnya meneriakkan kata aing teu paduli, kata penyemangat untuk Hana. Setelah kejadian itu, Jenny kembali menjadi Hana dan merilis ulang album itu dengan nama aslinya, Hana Cahyaningsih. Dan tentu sebagai seorang artis pasti tetap wae aya nu ngabuli, tapi Hana sama sekali udah kandel kulit banget cenah. Jadi teu naon, yang terpenting baginya hubungan dia dengan orang terdekatnya kini kembali membaik. Ya, itulah alur cerita dari film Cantik Itu Mahal. Nah, jadi film ini mengajarkan bahwa sesungguhnya perempuan cantik itu semata-mata hanya pakai filter saja, guys. Saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye. Pencok.